Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Hamukti Palapa bagian ke-7. Di antara penduduk pedukuhan itu, memang ada yang tak mampu mengendalikan diri. Ki Darbo Alit namanya. Meski ia telah beristri dan memiliki 6 orang anak, kegelisahannya menggeliat melihat kecantikan Dyah Menur, tetangga yang tinggal di pedukuhan Panyaman yang belum genap 4 tahun. Ki Darbo Alit sering sakit meriang dan minta dikerokin istrinya, yang bingung karena akhir-akhir ini sering mendapati suaminya tak sehat. Sisa nyali yang dimiliki Ki Darbo Alit dalam menyalurkan hasratnya hanyalah dengan melintas halaman rumah Dyah Menur saat pergi ke sawah atau sepulangnya. Pilihan jalan yang terasa aneh karena lebih jauh dan melingkar. Melalui cara itu, Ki Darbo Alit berharap akan mendapat kesempatan melihat Dyah Menur menjemur pakaian atau memetik daun singkong di pekarangan. Andai kata mungkin sungguh menyenangkan jika bisa menawarkan diri membantu menjemur, bisa bertegur sapa dengan perempuan itu, sungguh berharga lebih mahal dari bongkahan emas. Di sisa kesempatan yang dimilikinya, Ki Darbo juga berandai-andai, andai kata ia hidup sendiri, andai ia tidak punya istri yang dengan demikian ia bebas berhubungan dengan perempuan lain, atau andai perempuan yang bernama Dyah Menur itu bisa dimiliki. Hanya sebatas itu yang Ki Darbo Alit berani, selebihnya tidak karena tak ingin nyawanya tercabut. Sejak datang dan bertempat tinggal di Payaman, Pradabasu secara belak-belakan memperkenalkan Dyah Menur sebagai istrinya, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai mantan prajurit Bayangkara. Hal itu menyebabkan para lelaki di Bulu Payaman tak ada yang berani berbuat macam-macam kepada Dyah Menur. Meski Pradabasu sering bepergian entah kemana. Orang-orang Lugu itu pun percaya antara Dyah Menur dan Pradabasu memang merupakan pasangan suami istri. Tidak seorang pun yang menyadari ada sebuah sandiwara rumit yang membungkus persoalan di antara mereka. Ki Darbo Alit telah 2 kali melintas di jalan depan rumah yang terpencil itu. Ia berani melakukan karena yakin perempuan itu sedang sendiri. Hal itu bisa ditandai dengan kosongnya kandang kuda, yang berarti Ki Pradabasu sedang tidak berada di rumah. Namun suara kuda yang datang berderap di siang itu mendorong Ki Darbo lari terbirit-birit. Dengan sigap lelaki bersembunyi di balik barisan pagar pohon bersemak belukar. Dari tempatnya, Ki Darbo Alit mengintip. Dyah Menur tersenyum senang melihat siapa yang datang. Namun dengan segera perempuan cantik itu menghapus jejaknya dari raut mukanya karena Pradabasu datang tidak sendirian. Dyah Menur memiliki daya ingat yang tidak buruk. Wajah orang yang datang bersama Pradabasu itu pernah dilihatnya di balai prajurit beberapa tahun yang lalu. Dyah Menur bahkan juga tahu nama orang itu adalah Gajah Enggon, seorang prajurit dengan pangkat senopati yang menjadi pucuk pimpinan dari pasukan khusus Bayangkara. Hampir 4 tahun bagi Dyah Menur bukan waktu yang pendek untuk sebuah luka di hati, namun bukan waktu yang lama untuk sebuah kenangan, juga bukan waktu yang sudah cukup untuk mengambil keputusan. Pada suatu hari 2 tahun yang lalu, Pradabasu telah mengutarakan isi hatinya, mengajak melupakan masa silam dan menawarkan untuk saling berbagi dalam merenda waktu. Yang bisa dilakukan Dyah Menur ketika itu adalah meminta waktu karena masih belum siap. Bukan perkara gampang bagi Dyah Menur untuk berdamai dengan dirinya sendiri, melupakan lelaki kekasih hatinya yang telah direnggut oleh wanita lain yang bukan sembarangan perempuan
karena ia adalah perempuan yang kini menjadi salah satu dari Prabu Putri. Setelah menyampaikan hasrat hatinya itu, Pradabasu tak pernah lagi membicarakan. Bagi orang yang lupa, Pradabasu tak lagi mempersoalkan. Memenuhi permintaan Dyah Menur yang tidak ingin tinggal seatap, Pradabasu tinggal di rumah sendiri bertetangga dengan Ki Songgorudi dengan jarak yang sebenarnya tak seberapa jauh. Tak sampai setabuh waktu yang dibutuhkan dalam berkuda. Di tempat tinggalnya yang baru, Dyah Menur tak memiliki ayah dan ibu. Itu benar-benar hidup sendiri. Sebenarnya masih ada beberapa sanak yang tak begitu jauh dari pertalian darah. Akan tetapi Dyah Menur memang dengan sengaja menjauhkan diri dari mereka. Akan tetapi bukan berarti Pradabasu membiarkan Dyah Menur Hardiningsih lepas dari perlindungannya. Sepekan sekali ia muncul menengoknya, dan itulah saat yang menyenangkan bagi sang Prajaka yang merasa menemukan sosok ibu baru. Sang Prajaka benar-benar mendapatkan limpahan kasih sayang yang tulus. Waktu yang mungkin terasa bergerak lambat, tetapi tak pernah berhenti meski barang sejenak. Lambat laun seiring dengan itu, Dyah Menur mulai terbiasa dengan keadaan yang tidak biasa dielaknya. Jika semula setiap waktu wajah Raden Kudamerta selalu menyelinap, selanjutnya hal itu tak sering lagi. Dengan segala kesibukan yang dilakukan, Dyah Menur yang oleh Emban Prabarasmi diberi nama lain Sekar Tanjung berhasil mempersempit ruang kenangan yang menjadi hantu abadi dan selalu membayanginya. Untuk selanjutnya, raut wajah Raden Kudamerta jarang menyelinap di mimpi-mimpinya. Jika semula ada semacam rasa tidak rela kehilangan suami karena harus menjadi suami perempuan lain, kini perasaan itu mulai terkikis dan terganti oleh rasa ikhlas yang sesungguhnya bukan keikhlasan semu. Selanjutnya, dalam beberapa bulan terakhir, isi hati Dyah Menur mulai dijejali wajah lain, wajah yang begitu sabar dan setia. Dyah Menur sangat berharap Pradabasu kembali mengajak berbicara soal yang dulu pernah dibahas, tetapi tak sebagaimana yang ia inginkan. Mungkin benar Pradabasu telah lupa pada persoalan itu. Sebagai seorang perempuan, ia merasa tidak pantas mendahului berbicara soal itu. Maka yang ia bisa lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Berhadapan dengan waktu yang bergerak amat lamban, menunggu bisa jadi merupakan pekerjaan paling membosankan. Prajaka dengan wajahnya yang datar sangat tidak peduli pada apapun. Namun untuk kedatangan ayahnya, remaja dengan kelainan jiwa itu bergerak mendekat. Kalau ada senyum, senyum itu hanya sekilas. "Bagaimana kabarmu, Prajaka? Tidak melihatmu sepekan seperti sudah setahun lamanya," kata Pradabasu. Prajaka tidak memberi tanggapan apapun. Tatapan matanya tetap kosong dan jatuhnya entah kemana. Dengan senyum dan anggukan menghormat yang diberikan kepada Dyah Menur, Gajah Enggon melangkah mendekat ikut memperhatikan apa yang dilakukan mantan Bayangkara Pradabasu. "Prajaka, lihat ayah," kata Pradabasu. Sang Prajaka mulai menggerakkan bola matanya dan memandang lurus ke mata ayahnya. Dengan senyum seperti menyembunyikan sesuatu, Pradabasu mengeluarkan semua anak panah dari endong di punggungnya dan menjatuhkan anak panah itu hingga berserakan di tanah. Hanya tersisa sekepal yang tidak ikut disebar. Gajah Enggon dan Dyah Menur mengerutkan kening karena tak memahami apa maksud perbuatannya. 41, kata sang Prajaka setelah melirik sekilas. Pradabasu memeluk anaknya dengan erat dan selanjutnya mengembangkan raut senyum penuh kebanggaan yang ditujukan itu kepada Gajah Enggon. "Meski kau seorang prajurit berbakat senopati," kata Pradabasu, "kau tak akan mampu mengalahkan kecerdasan anak ini. Mari kita hitung bersama-sama." Dengan pandangan mata tak habis mengerti, Senopati Gajah Enggon memperhatikan apa yang dilakukan Pradabasu yang menghitung jumlah anak panah yang semula dijatuhkan. Demikian pula dengan Dyah Menur memperhatikan dengan cermat. 41, nah benar kan?
Agak terlambat bagi Senopati Gajah Enggon untuk terbelalak. Demikian juga amat terlambat bagi Dyah Menur untuk menyadari. Senopati Gajah Enggon bergegas menempatkan diri di depan sang Prajaga, berharap akan berbalas pandang. Tetapi Prajaga tidak melayani keinginan itu. Pandangan matanya kosong, tanpa isi, seolah titik jatuhnya di tempat para jin dan hantu yang bersembunyi di alam lain. Menurutmu, anak ini tolol atau cerdas? Terbuka lebar mulut Gajah Enggon, matanya masih melotot. Mau diulang? Tanya Pradabasu. Tantangan itu langsung diterima oleh Senopati Gajah Enggon yang dengan bergegas mengeluarkan anak panah dari indongnya. Anak panah itu disebar di tanah, tetapi tidak semua. Sang Prajaga hanya membutuhkan waktu tak lebih dari sekejap dalam melirik. 23, kata sang Prajaga tanpa keraguan. Sang Prajaga kembali sebagaimana tabiatnya, menebar tatapan matanya yang kosong dengan titik pandang kabur karena menembus wilayah lamunan, tidak jatuh ke pepohonan atau benda apapun. Sang Prajaga kembali ke dunianya yang berada di luar dunia manusia. Di dunia lain, semua gerak lelembut terlihat olehnya, tidak terlihat oleh orang lain. Senopati Gajah Enggon yang dengan gugup memungut dan menghitung anak panah yang ditebar, menemukan kenyataan yang membuat jantungnya serasa terhenti berdenyut. Dengan mata terbelalak, Gajah Enggon memperhatikan raut muka sang Prajaga. Dengan Pradabasu tak henti-hentinya menahan senyum. Gajah Enggon bahkan memerlukan menghitung ulang. Sekarang aku ulangi pertanyaanku. Apakah menurutmu anak ini bocah tolol atau pintar? Gajah Enggon tidak mampu mencerna pertanyaan itu. Ia masih terlalu sibuk dengan rasa kagetnya. Pradabasu menyentuh pundaknya. Gajah Enggon berbalik, raut mukanya belepotan rasa takjub. Bagaimana anakmu melakukan itu? Tanya Gajah Enggon. Pradabasu mengangkat pundak, senyumnya terasa aneh. Aku tidak tahu, jawabnya. Gajah Enggon tak mampu meredakan rasa herannya. Yang ia puasi hal itu dengan mengulang menebar anak panah ke lantai. Kali ini lebih banyak. Prajaga menoleh hanya sekilas, namun kali ini mulutnya terkunci. Pandangan matanya jatuh ke pagar yang penuh daun beluntas di halaman. Berapa Prajaga? Tanya Gajah Enggon. Prajaga tidak menjawab. Remaja berkelainan jiwa itu lebih memilih menjadi patung beku. Namun Pradabasu segera menyentuh pundak bocah itu. Berapa? Tanya Pradabasu kepada anaknya. 57, jawab sang Prajaga. Gajah Enggon akhirnya merasa yakin bocah berkelainan jiwa itu ternyata memiliki kemampuan langka. Hening yang melintas sekilas seperti setan lewat yang menyita waktu dan perhatian. Namun Gajah Enggon segera menyisihkan rasa takjubnya kepada bocah dengan kelainan jiwa itu karena ia harus memberikan perhatian kepada pemilik rumah. Dengan ramah Dyah Menur memberikan penghormatan dan salamnya. Gajah Enggon membalas mengangguk ketika Dyah Menur mengangguk sedikit membungkuk. Dari jarak cukup dekat, kini Gajah Enggon bisa memperhatikan raut wajah Dyah Menur yang telah membuat resah Gajah Mada dengan cukup jelas. Selamat datang Tuan Senopati, ucapnya dengan suara lirih tetapi terdengar jelas. Dengan sangat bergegas Senopati Gajah Enggon membalas. Kabarku baik Nyai, aku berharap demikian juga dengan keadaan Nyai. Dyah Menur tersenyum amat sejuk. Itulah senyum yang menenteramkan keadaan, menyiram amarah dan menimbulkan rasa segan. Apalagi betapa santun tutur kata perempuan itu. Serasa semua yang akan diucapkan telah disaring dengan teliti. Gajah Enggon merasa betapa beruntung Pradabasu memiliki istri dengan kelebihan itu. Istri yang dari tutur kata dan suaranya sangat sejuk meneduhkan hati, yang dari senyumannya serasa menjanjikan kedamaian tanpa batas, dan yang dari kecantikannya menyebabkan tak perlu melirik perempuan lain.
Melihat keuntungan sahabat itu, Gajah Enggon kemudian mengarahkan perhatiannya kepada dirinya sendiri. Sejauh ini nasibnya kurang begitu bagus. Jodoh yang ditunggu-tunggu belum datang juga. Sementara waktu terus merayap mengantarkannya menuju ke makin tua. Apakah Prajaka merepotkanmu? Kali ini Pradabasu bertanya. Dyah Menur menggeleng. Tentu tidak, Kakang, jawabnya lembut. Karena Prajaka seperti punya dunianya sendiri. Beberapa hari ini ia sangat menarik perhatianku. Ia mulai menjawab dengan ucapan-ucapan yang lebih panjang, meski tatapan matanya selalu ke arah lain. Namun yang mengagetkanku adalah apa yang baru saja dilakukan. Pradabasu tidak bisa menutupi rasa senangnya. Namun ketika dengan mendadak kenangannya tertuju kepada ibu bocah itu, senyum itu mendadak hilang dan kembali berubah menjadi nyeri yang menggigit. Akan tetapi dengan segera Pradabasu membuang kenangan itu, Pradabasu mengedarkan pandangan matanya sekilas seperti ada yang sedang dicari. Di mana kuda Swabaya? Tanya Pradabasu. Sedang tidur, jawab Dyah Menur. Dengan segera Gajah Enggon menduga nama yang baru saja disebut itulah yang dipersoalkan oleh Gajah Mada, yang dicemaskan kelak di kemudian waktu akan menjadi sumber masalah dengan kemungkinan akan mengganggu peralihan kekuasaan. Namun Gajah Enggon melihat dengan bocah itu menjadi anak tiri Pradabasu. Sebenarnya Gajah Mada tidak perlu mencemaskan apapun, karena Pradabasu tentu tidak akan membiarkan hal macam itu terjadi. Sebelumnya anak Dyah Menur dengan Raden Kudamerta itu bernama lain. Nama kuda Swabaya Pradabasulah yang memberi. Dyah Menur tidak membiarkan percakapan yang terjadi di halaman rumah itu berlangsung lama. Ia mempersilahkan Gajah Enggon masuk. Dyah Menur merasa tidak nyaman percakapan itu diperhatikan tetangganya yang bersembunyi di balik pagar di seberang jalan. Entah apa yang menarik perhatian Ki Darba Alit itu dengan tetap bertahan di tempatnya. Barulah Ki Darba Alit beranjak ketika tidak terlihat siapapun kecuali Prajaka yang sedang sibuk menghitung bilah daun pada pelepah pohon jambi. Ketika tanpa sengaja pandangan mata Prajaka jatuh ke arah dirinya bersembunyi, dengan gugup Ki Darba Alit menyelamatkan diri ke balik pohon, berusaha agar kakinya jangan sampai terlihat. Dyah Menur berdebar-debar manakala kesempatan yang diharapkan itu ia peroleh. Akan tetapi sebagai perempuan, ia hanya bisa menempatkan diri menunggu Pradabasu yang mendahului berbicara. Ketika Dyah Menur sedang sibuk di dapur untuk makan dan minum, Pradabasu menemuinya. Aku akan pergi untuk waktu yang cukup lama, Nyai. Itu sebabnya mungkin aku akan menitipkan Prajaka lebih lama. Untuk itu telah aku siapkan semua kebutuhan yang Nyai perlukan. Aku ada uang dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan hidup yang kuperlukan selama aku pergi. Hati Dyah Menur serasa terbelah, tetapi dengan sangat tidak terlihat ia menyembunyikan warna hatinya. Senyumnya tetap sejuk dan menawan, kepalanya tetap menunduk agar tak terbaca bahasa wajahnya. Kemana Kakang akan pergi? Balas perempuan itu. Pradabasu menerawang. Istana Majapahit kehilangan 2 buah pusaka amat penting. Aku harus menemani Senopati Gajah Enggon mencarinya. Aku tak tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan. Mungkin sebulan atau mungkin lebih. Dyah Menur merasa nafasnya sedikit sesak. Kini setelah waktu bergerak cukup lama, ia punya alasan untuk selalu memikirkan laki-laki itu. Alasan untuk berharap apa yang dulu pernah dibicarakan akan dibahas lagi. Namun jangankan untuk membahasnya, kini Pradabasu bahkan berpamitan untuk perjalanan yang panjang. Padahal betapa ingin Dyah Menur memperoleh kesempatan berbicara, membahas pinangan yang dulu pernah dilontarkan. Hanya sayang kedudukan sebagai perempuan menyebabkan ia tak mungkin melakukan itu. Sebagai perempuan, Dyah Menur hanya bisa menunggu dan berharap.
tidak mungkin baginya mendahului berbicara karena Dyah Menur merasa yang demikian itu saru. Dari kampilnya Pradabasu mengeluarkan segenggam uang yang berwarna kuning mengkilat yang diserahkan kepada Dyah Menur. Bahwa uang itu terbuat dari emas, maka nilainya tentu sangat banyak. Namun perempuan itu tidak dengan segera menerima. Ia memilih menunduk, mengunyah gelisahnya. Dadanya mendadak sesak, tetapi sekuat tenaga perempuan cantik itu berusaha menguasai diri. "Kenapa?" tanya Pradabasu. Tatapan mata Dyah Menur masih jatuh dari dekat kakinya. "Ada apa, Nyai?" Dyah Menur yang menunduk itu mendongak dan segera menghapus semua kesan dari wajahnya. Dengan tersenyum, diterimanya uang dalam bungkusan kain itu dan siap untuk digunakan sebagai biaya hidup lebih dari setahun sekalipun. Dengan uang yang demikian banyak, Dyah Menur merasa cemas perjalanan yang ditempuh Pradabasu akan berjalan lama. Merendah waktu amat lama dalam menunggu tentu merupakan pekerjaan yang menyedihkan. "Tidak ada apa-apa," jawabnya lirih dengan kembali menundukkan kepala. Namun Pradabasu menangkap adanya sesuatu yang disembunyikan. Yang ia tak tahu adalah bagaimana cara mengejar supaya Dyah Menur mau lebih terbuka. "Benda pusaka apa yang hilang dicuri itu?" tanya perempuan itu. "Sebuah payung dan Cina," jawab Pradabasu. Dyah Menur mengerutkan kening. "Payung dan Cina?" Pradabasu mengangguk. "Kalau kau pernah mendengar," tambah Pradabasu, "payung yang hilang adalah payung Kyai Udan Riwis yang dipergunakan Mayongi ketika diselenggarakan wisuda, antara lain terhadap mendiang Tuanku Prabu Wijaya, juga terhadap mendiangku Tuanku Prabu Kalagemot Srijaya Negara. Payung itu pula yang digunakan mewisuda Prabu Putri Sri Kitarja dan Dyah Wiyatraja Dewi dan perkawinan beliau. Itu sebabnya kau bisa membayangkan betapa besar mana kehilangan yang dialami Majapahit saat ini. Benda berikutnya Cina. Cina itu merupakan benda yang pertama dibuat. Itu sebabnya dianggap sebagai Cina pusaka. Benda itu juga ikut tercuri lenyap dari ruang perbendaharaan pusaka." Dyah Menur Hardiningsih menyimak penjelasan itu dengan seksama dan bisa memahami betapa berat tugas yang diemban oleh Pradabasu. "Tetapi mengapa yang ditugasi Kakang Pradabasu?" tanya Dyah Menur. Pradabasu merasa lehernya tercekik. "Maksudmu?" balasnya. "Mengapa harus Kakang Pradabasu yang menjalankan tugas itu?" tekan Dyah Menur. Pradabasu terheran-heran dan takjub. Pradabasu tidak salah mendengar bahwa ada getar yang berbeda terlontar dari ucapan perempuan di depannya itu. Ucapan Dyah Menur bagi ucapan seorang istri yang merajuk. "Kenapa dengan pertanyaanmu itu?" tanya Pradabasu. Dyah Menur menunduk dan Pradabasu menyimak dengan cermat. "Bukankah Kakang tak lagi menjadi seorang prajurit di Majapahit? Jadi mengapa Kakang Pradabasu harus terbebani oleh tugas itu?" Dyah Menur menambah dengan suara tersendat. Pradabasu akhirnya merasa lehernya makin kaku dan mengalami kesulitan bernapas. Selanjutnya Pradabasu merasa yakin bahwa ada semacam rasa tak ikhlas yang diungkapkan Dyah Menur melihat apa yang akan dilakukannya. Dyah Menur tak setuju dengan perjalanan panjang yang akan ditempuh itu. Ada semacam rasa tak rela ditinggal pergi demikian lama. Masalahnya, bagaimana harus mengungkapkan rasa perasaan itu? Namun Pradabasu memiliki jawabannya. "Apa yang aku lakukan merupakan panggilan jiwa, Nyai," katanya. "Apa yang akan aku lakukan bukan karena negara menugaskan kepadaku untuk mencari pusaka yang hilang itu. Namun aku merasa terpanggil untuk melakukannya. Aku merasa ikut bertanggung jawab untuk ikut menemukan kembali benda yang hilang itu." Lalu hening. Mulut Dyah Menur terbungkam ketika tangannya mengaduk bongkahan gula kelapa di dalam air jahe. Ia lakukan itu dengan kepala menunduk. "Apakah Nyai ingin aku tidak pergi?" tanya Pradabasu.
Meski Nyai Dyah Menur diam, sejenak kemudian ia menggeleng. Pradebasu menghirup tarikan nafas panjang dan memenuhi semua ruang rongga di lorong paru-parunya. Pradebasu berusaha menebak latar belakang apa yang menjadi penyebab sikap berbeda perempuan itu. Akan tetapi, apapun latar belakang itu, Pradebasu merasa dua benda pusaka negara yang hilang tak boleh dibatalkan. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah yang akan ditempuh. Gempa bumi menyebabkan tanah terbelah sekalipun. Namun Pradebasu tidak membiarkan Dyah Menur dan anaknya, juga Prajaka yang dititipkan kepadanya berada dalam keadaan tak terlindung. Untuk itu, ia meninggalkan uang lebih dari cukup agar Dyah Menur tidak kekurangan. Sementara itu, untuk keamanannya menjelang perjalanannya, Pradebasu menyempatkan menemui Buyut Wirosari, mantan prajurit tua dari Kesatuan Pasukan Jalapati yang terpilih menjadi buyut menggantikan ayahnya. Atas nama hubungan persahabatan yang pernah terjalin selama menjadi prajurit, Pradebasu menitipkan Dyah Menur dan anaknya, juga sang Prajaka ke perlindungannya. Kebetulan rumah Ki Buyut Wirosari tidak terlampau jauh, hanya berselisih 3 rumah saja. "Aku titipkan anak istriku ke Kang," kata Pradebasu. Buyut Wirosari mengangguk penuh hormat, apalagi terhadap Senopati Gajah Enggon yang pernah menyandang jabatan demikian tinggi sebagai pimpinan pasukan Bayangkara. Permintaan bantuan itu akan dilaksanakan dengan kesungguhan hati, dan ketika tiba saatnya, Pradebasu dan Gajah Enggon harus melambaikan tangan pamitan dan perpisahan. Dyah Menur masih mampu menguasai diri. Namun ketika derap kuda yang membawa mereka meninggalkan halaman untuk kemudian lenyap di balik sebuah tikungan, Dyah Menur ternyata tak mampu menguasai diri. Tak mampu ia mencegah air mata yang bergulir. Ki Buyut Wirosari tanggap atas keadaan. "Berdoalah Nyai, semoga Ki Pradebasu segera kembali. Selanjutnya, selama menunggu suami Nyai kembali, kuminta Nyai tinggal bersama kami." Dyah Menur mengangguk. Tak ada ucapan apapun yang terlontar dari mulut perempuan itu. Ketika sang Prajaka datang mendekat dengan raut muka yang aneh, Dyah Menur merengkuh dan memeluknya dengan ketat. Dalam hati, Dyah Menur hanya bisa meratapi rasa kecewanya karena waktu yang digunakan Pradebasu menengoknya dan menengok Prajaka sangat singkat. Sang Prajaka kali ini mengarahkan pandangan matanya ke barisan pohon kelapa di kejauhan. Pohon-pohon kelapa itu terlanjur menjulang demikian tinggi sehingga tak ada yang berani memanjat untuk memetik buahnya. Untuk bisa memetik buah kelapa dari pohon yang terlanjur tinggi, seorang penduduk pernah melatih seekor kera besar. Dengan keperigelannya yang khusus itu, kera besar itu akhirnya menjadi langganan penduduk yang membutuhkan bantuannya. Untuk kera tersebut disediakan hadiah kerang rebus, sedangkan pemiliknya mendapat bagian kelapa. Jika kera itu memetik sebutir kelapa, pemiliknya berhak 1 butir. Dengan sedikit memincingkan mata, sang Prajaka menghitung ada berapa jumlah buah dalam barisan memanjang itu.